masyarakat. Iya. Akhirnya terlaksana toh, Ya. bikin musola itu di depan rumah itu, ya. Iya, Kan? iya. Itu hasil dari ini. Hasil dari togel. Dari togel. Iya. Gitu, Semua. ya. Iya. Jadi bisa di itu ya. Membangun musola dari uang togel. Tapi entah hukumnya gimana, tapi nggak tahu ya, Mbak. Yang penting niat ini kan sudah terlaksana. Lho, Nggih. hukume awak dhewe iki mang cara iki mang ora digawe maksiat. Iya. Enggak apa, gak ada efeke. Enggak ada Efeknya. Masalah batu niku Kata damel apa tiang semedi, damel apa? nggih nate dhisik niku tiyang pados keris, pados topo mriku kok. Jenengan kan sabine celek kali lokasi nggih. Nggih celak niku Nah, nggih. Maksudnya- 100 meter iku. Tapi jenengan tanglepi batas keris Nggih ngoten. pados keris. Tapi aslinya tiang topo. Nggih kaya pados nomor barang ngoten niku. Batas nomor. Nggih siyen, dan niki mboten enten. Lah jenengan mboten batas nomor niku Mbak. Cuma apa? Nggih. Sampean nggak asli warga sini ya? Iya. Itu apa sih Mas sebenarnya mitos yang jenengan ketahui tentang batu itu, Mas? Mitos itu umumnya untuk pesugihan, kekayaan, Untuk orang mencari orang mencari kekayaan ya dengan cara dengan ritual cara di situ. ritual. Banyak Mas yang datang ke situ, Mas. Ya Akan ketemu. lumayan. Pasti tersesat. Wantere mlakune Mbah Jo. Mbah sampean punya ilmu saipi angin ta, Mbah? Oh, enggak. Kok jalannya kenceng banget, nggak pakai alas kaki juga. Jenengan biasa Mbah sehari-hari nyeker seperti ini, Mbah? Biasa. Mbah jenengan umurnya berapa, Mbah? 85. 85? Ya. 85 tahun. Jalannya kayak punya ilmu sapi angin. Oh, ini Mbah lokasinya, Mbah? Nah, ini tempatnya. Oke, kita sudah sampai ya di tempat sakral, tempat keramat yang ada di Jombang ini. Wah, siapa yang mengira ya di suatu lahan yang benar-benar jauh dari pemukiman terdapat apa ini, makam atau petilasan, Mbah? Ini, Mbah. Ini petilasan. Petilasan ya, Mbah ya. Saya bentuk makam ini biar tidak musyrik. Oh, gitu. Oke, kita sambil nunggu Mbah Jo bersih-bersih. Gak enak sing rawat. Nah, ini biar harum. Ini. Itu dikasih apa, Mbah Jo? Kasih minyak. Gantinya kembang. Biar apa, Mbah? Biar harum. Biar wangi. Ya. Oh, Ini batu bentuk kebo sama sapi. menyerupai kebo sama sapi. Ya. Ini kebo sama sapi, kebonya bule, sapinya putih. Ini kejuluk. Nggih, waktu Jumat Pahing ya nyai dadung awuk, kaki dadung awuk, ketepeng reges ya nyai buta ijo, kaki buta ijo. Katut kejuluk tumut dasa daerah Perak, Cangkring, Mbah, kari Cangkring, desa Mbah Batani. Kok namanya banyak banget, Mbah? Oh iya. Urut-urutannya. Urut-urutannya. Dan yang kaki dan kang Waursa Gunung Tunggorono Gangbabut Putri Pandansari kang peletak ten watu Girang Sumur Warung nggih Tunggorono kula syukur arum gondo nunten 200 putu panjenengan ingsun ndedonga dhateng panjenengan ingsun kakang kawa adarari bajang gayine Josuan dhateng panjenengan ingsun sesugu sekol arum gondo nunten 200 anak putu kula sedaya sing suwan dhateng mriki paringana wilujeng slamet. Ajo, ini dinamakan watu atau batu Jumat Pahing. Mbah Jo sendiri sangat paham dengan kisah tentang batu yang sangat disakralkan ini, Mbah. Nggih. Bisa langsung bercerita, Mbah. Ngaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederek kang lenggah teng mriki kula sedemaken ngantaraken crita niki tentang Ngaiwana. Teng Ngaiwana menika anane ngriki niki sejarahe
torene bini sepuh para sepuh niki kandange Damarulan. Niki kandange Damarulan niki asline ngoten Kebo Kali Sapi. Lah Kebo Kali Sapi niku nggene sapi putih. Lah niku nggene disabda kali gurune Damarulan nggih Bapa Resi Sabda Palon nggih Nara Ganggong niku mboten mukrime disabda dadosaken buta nggih kejuluk Nyai Dadung Awuk kaki Dadung Awuk Nyai Buta Ijo kaki Buta Ijo. Nah, dumut desa Mbabatan nggih watu Jumat Pahing niki. Lah ngriki niki sejarahe tasik Bini sepuh kula sedaya nak ngriki niki pas wayahe nggarap sawah meto cok bakal nggih kupat kali lepet kupat niku 5 lepet niku 5 merui Kebo Kali Sapi. Dan pemirsa penonton kita kan tidak hanya di Jawa, Mbak. Ada yang di luar negeri, ada orang luar pulau yang tidak bisa bahasa Jawa. Ya. Mbak Jo bisa kan bahasa Indonesia nggih? Bisa nggih ya? Saya tanya Mbak, saya tanya. Dinamakan Batu Jumah Pahing yang di sini terkenal, ya mohon maaf ya, orang datang ke sini itu tujuannya pasti tidak asing lagi, yaitu mencari berkah, mencari berkah atau mencari apa rezeki. ya rezeki dengan cara ritual di sini. Ya. Kan ngoten, ya. Ada yang bilang di sini juga tempat untuk mencari pesugihan. Jadi kan sering mengantar orang ke sini, Mbak. Ya. Orang yang tadi kita di jalan saya tanya orang dari berbagai daerah, tidak hanya di Pulau Jawa bahkan di luar luar Jawa kan gitu ya. Nah, syarat yang tentunya untuk mencari atau datang sowan ke tempat sakral itu kan pasti ada syarat-syaratnya. Syarat khusus itu apa, Mbak? Syarat khusus ya, untuk mencari keberkahan di sini. Nah, syarat khusus bawa cok bakal. Cok bakal itu komplit. Terus bawa kupat sama lepet. Lepet itu ya 5, kupat 5 sama gedang rojo 1 tangkap. 1 cengkeh. Tangkap 2 cengkeh ya. 2 cengkeh. Ya itu bawa bunga. Lah, bunga wangi. Bunga sekar. Bunga sekar, bunga wangi atau sama atau dupa atau menyan. Minyak wangi nggak bawa? Nggak harus. Minyak wangi bisa, tapi nggak bisa cakral. Nggak bisa, itu loh. Nggak bisa cepat yang nangkap. Yang di mana-mana kan minyak letak di sini. Karena apa tuh beluk, kasaran beluk itu kan iso sak dunia. Lebih mudah tercium. Mudah tercium. Nak bisa membawa menyan madu atau menyan Arab. Enggak ada ya dupo yang wangi lah. Dupa wangi ya intinya ya. Nah di sini bawa cok bakal, bawa orang tua yang nyuguhkan. Nah, yang nyuguhkan di sini memohonkan siapa namanya ini. Orang tua itu harus sama jenengan atau bawa dari luar boleh? Boleh. Yang tahu aja, yang bisa berdoa, yang bisa suku. Nah, tuh. Lah di sini mari bawa donga Jawa, tahlil bisa. Tidak harus bahasa Jawa. Enggak. Ataukah setelah berdoa dengan bahasa Jawa ditambah dengan doa tahlil sama istighosah. Sama istighosah. Nah, itu. Sama penutup. Gitu, Mbak ya. Ya. Nak sudah kanan jangan janji. Carane nduk Jawane nduk karepe alpak dudainu jangan janji. Janji itu sebagaimana utang. Nah, kalau bisa, kalau ada orang saya suan di sini, saya ada berkah yang banyak, saya bawa sodako, panggang ayam atau bola wedhus, jangan janji gitu. Setelah berhasil. Ataukah waktu ritual itu nanti? Waktu ritual itu jangan janji. Lah anak kalau janji
nggak dilaksanakan, saya nggak tahu. Apa kira-kira Mbah efek dari janji yang tidak ditepati itu? Apa akibatnya? Akibatnya donya rezeki sing dikei teko kene iso-iso juga sing teko omah. Oh gitu. Jadi setelah ritual di sini sukses mendapat kekayaan lah, kekayaan dari sini. Lupa dengan janjinya itu malah bandang ngambil harta yang sudah dimiliki sebelumnya. Gitu, ya. Ada yang pernah seperti itu, Mbak? Ada. Banyak. Banyak. Nah, orang yang kesini tuh rata-rata, Mbak, pengusaha kah atau pejabat atau artis gitu yang datang ke sini, Mbak? Yang kesini itu yang orang kesulitan, tapi nyata-nyata kesulitan tenanan. Ya. Enggak digawe-gawe. Enggak main-main. Bener-bener kesusahan dalam ekonomi gitu ya? Ekonomi. Masih sakit. Sakit enggak sakit-sakitan, sakit temen. Sakit, Mbak? Ya, orang sakit. Oh, selain untuk mencari kekayaan, mendapat kekayaan dengan berdoa di sini, orang sakit pun bisa sembuh? Bisa. Contoh, Mbak, sakit apa, Mbak? Sakit, kasarannya. Kena santet? Santet. Santet. Pokoknya sakit lah, sakit. Sakit. Medis atau non-medis? Nah, kalau sini bawa sekar, di sekaran di sini, ijol-ijolan sama yang diturunkan, yang baru, yang lama yang dibawa. Setelah datang di sini bunga baru. Ini seperti air. Air ini sudah dicium sama bini sepuh. Ini dibawa, yang baru tinggal. Nanti ada yang datang ke sini lagi membawa yang lama. Lama. Oh, ijol-ijolan. Tuh. Wujud gini, Mbak, yang mungkin jenengan tahu, orang yang berdoa di sini, ritual di sini ya, itu kan wajib siang atau malam hari kira-kira? Sakarpe wis. Siang boleh, malam boleh. Boleh. Yang tepat, kalau yang tepat, yang positif, kudu dino Jumat Pahing, malam Jumat Pahing malam. Oh, itu kalau bisa. Hari bagusnya, Mbak ya? Bisa. Sesuai dengan nama batu ini? Sesuai nama batu di sini. Batu Jumat Pahing. Iya. Nama Jumat Pahing itu kan tidak sembarangan orang menjuluki atau menyebutnya, Mbak. Iya. Kan batu ini, Mbak. Iya. Yang tadi jenengan menyampaikan batu ini perwujudan dari kerbau dan sapi. Iya. Ya, mirip kerbau dan sapi yang dulu ada tanduknya. Iya. Kenapa kok tidak dimakan watu kebo atau watu sapi? Kenapa harus Jumat Pahing? Pas Jumat Pahing itu lahirnya poro sama kewan. Lahirnya dua hewan yang tadi jenengan sebut. Itu lahirnya dino Jumat Pahing. Makanya disebutlah batu Jumat Pahing. Batu Jumat Pahing. Dan hari sakral untuk mendapatkan rezeki di sini. Ini berkah di sini. Malam Jumat Pahing. Malam Jumat Pahing. Jenengan pernah mendampingi orang datang sini malam hari, Pak? Ritual malam hari pernah? Iya, pernah. Wujud suatu gaib kan tidak bisa diwujudkan di kamera atau dilihat mata. Jenengan sebagai seorang spiritual mungkin pernah melihat sosok yang muncul ketika ada orang ritual di sini, Mbak? Sosoknya ya kebuka sama sapi itu berupa buto. Buto. Iya. Badannya hewan, lainnya buto. Di mananya itu, Mbak? Apa? Munculnya di mana? Ya di sini. Jajar ini, geru. Waktu orang ritual itu ada buto di hadapannya. Iya. Tapi buto ada sungunya. Ada sungu. Tanduknya. Iya, ada sungu. Awake kebo. Iya. Yang sapi, awake sapi ini ada sungu. Itu jenengan yang melihatnya atau pelaku ritual itu juga melihat? Nggak bisa. Kalau ritual itu orangnya suci. Bisa melihat sosok tersebut? Bisa. Nah, kalau orangnya itu punya indera keenam, kelebihan sama Allah, itu bisa. Dikasih kelebihan penglihatan, punya sidik paninggal, bisa melihat sosok tersebut. Iya. Orang awam seperti saya nggak bisa, Mbak ya? Nggak tahu. Kamu sih apa enggak? Nah ini, Mbak, yang datang ke sini, sepengetahuan jenengan, ada nggak yang gagal? Nggak ada. Yang benar, Mbak? Nggak ada yang benar, nggak ada. Yang gagal? Nggak ada. Nggak ada yang gagal? Nggak ada. Kok jenengan bisa tahu, Mbak? Nggak ada yang gagal? Tahu. Di mana? Nah, saya yang ngantar di sini, orang yang di sini minta gini. Sedoyo kabeh keturunan. Jadi setelah sukses, orang itu
datang ke rumah jenengan kembali. Ya. Ngomong kalau Mbak aku sudah berhasil. Berhasil, Gitu. Mbak. Saya satu rokim. Saya mau sodako di tempatnya Nyai Dadung Awuk. Kakek Dadung Awuk Ketapang Reges. Syarat sudah jenengan sampaikan, tata cara juga sudah, harinya juga sudah. Ada yang ingin saya tanyakan lagi. Setiap perbuatan atau kegiatan manusia yang apa ya, boleh nggak saya bilang minta tolong ke gaib lantaran batu ini, tapi walaupun tujuannya satu ke Tuhan Yang Maha Esa, ini kan tetap identik dengan gaib, Mbah. Iya. Yang akan dikabulkan ketika berdoa di sini, di tempat Iya. sakral ini. Iya. Ada nggak resiko selain yang jenengan sebutkan tadi, lupa dengan janji terus lupa, ada nggak resiko lain gitu, Mbah? Kira-kira Ya sih kumang terus rasakno. hanya itu saja. Rasakno. Nak wis dituruti apa-apa dituruti lali. Hanya itu saja. Nggak misalnya gini. Bawa Ya, nyawa, tumbal. tumbal enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Barangkali seperti tempat-tempat pesugihan yang lainnya. Enggak ada. Setelah kaya, ada yang ditumbalkan gitu. Enggak ada. Di sini nggak ada. Enggak ada. Gunung Tunggoro semua enggak ada. Jadi semua tempat pesugihan yang ada di Iya. Gunung Tunggorono itu tidak pernah meminta tumbal. Enggak ada. Nah, gimana? Semua itu orangnya. Janji apa enggak? Janjinya sodako itu cuma sodako. Makan bersama. Sudah. Berarti intinya tempat pesugihan waktu Jumat Pahing ini salah satu tempat pesugihan yang memang tidak ada tumbal. Enggak ada. Tumbal. Enggak ada. Pesugihan yang wajib sodako. Gitu. Sodako. Sodako yang jenengan maksud selain bacaan di sini, apakah ada wajib sodako di tempat yang lain ya, misalnya di desanya? Terserah orangnya. Rezekinya banyak, sodako di mana-mana bisa. Oke, Mbak Jo, kita kembali ke ini. Saya masih penasaran, Mbak. Di tempat-tempat pesugihan yang lainnya itu kan sudah terkenal, misalnya pesugihan Blorong, pesugihan apa, itu kan setelah pelaku ritual pulang ke rumah itu tiba-tiba ada uang di bawah kasur, di bawah bantal kan gitu ya. Kalau di tempat ini ya kan pesugihan atau orang yang berhasil dari tempat ini, itu rezeki yang didapat tuh dari mana, Mbak, asalnya? Lantaran apa gitu? Lantaran nyambut gawe bau bati lah gitu. Bati apa usaha apa mange iki gagal. Terus iki jalurno maneh, ditembusi maneh iki kok dadal jualan apa tanah, jualan maklar apa, itu jalannya rezeki itu. Termasuk orang-orang yang banyak utangnya itu dari sini juga bisa lunas, Mbak. Bisa ya, lantaran rezeki yang tidak disangka-sangka. Enggak sangka-sangka. Ada dulu pernah viral ya tempat ini di waktu zaman, maaf ya, TOGL ya kan, nggak salah ya, togel kan gitu ya. Itu orang kesini itu kan tidak pernah bereset ya kan. Ada kesaksian dari jenengan, Mbak, cerita dari jenengan orang mencari apa nomor di sini tuh. Itu gimana sih cara kok tiba-tiba muncul nomor di batu atau apa gitu? Enggak ada yang muncul di batu. Gimana, Mbak? Gimana? Ya dibawakan atau disamarkan sama kewan-kewan. Contohnya gimana? Misalnya saya ke sini, pingin oleh togel gitu. Itu nomor yang dikasihkan ke saya itu seperti apa? Kewan. Apa kewan apa, ketok apa, wit apa. Kon golek dhewe. Berarti nggak langsung nomor gitu. Enggak. Jenengan sendiri punya pengalaman nggak di sini? Punya cerita apa tadi di belakang kamera jenengan cerita pengen membangun musola atau masjid apa gimana? Pripun, Mbak? Nah, aku ketoki ki mang aku kasarane ngipi ya. Mareka kene iki kalau isaro ngipi. Aku nduk kene gak dikeki, terus aku mulai ki mang aku bengi iki mbok santap karo lawa, mbok disantap karo walang. Ngono. Mbok aku iki mlaku iki terus kena ulo melagrang. Tapi dulu kan jenengan pernah apa tadi jenengan menceritakan punya niat pingin punya musola. Iya. Akhirnya terlaksana toh, Ya. bikin musola itu di depan rumah itu ya. Iya. Itu hasil dari ini. Hasil dari togel. Dari togel. Iya. Gitu Semua. ya. Iya. Jadi bisa di itu ya. Membangun musola dari uang togel. Tapi entah hukumnya gimana, tapi nggak tahu ya, Mbak. Yang penting niat jenengan sudah terlaksana. Lho, Nggih. hukume awak dhewe iki mang cara iki mang ora digawe maksiat. Iya. Enggak apa, gak ana efeke.
nggak ada efeknya. Seperti dulu zaman maling celuring, mencuri dikasihkan orang-orang miskin, ya kan? Sunan Kalijogo, Belanda Lokojoyo, merampok dikasihkan orang miskin, kan gitu. Tapi mungkin para habib ya, para orang-orang alim, wudu dengan air najis apa ya sok suci, tapi biarlah mereka yang menilai Bang ya. Tuhan yang tahu, kan ngoten. Baca, ada yang ingin disampaikan lagi tentang tempat ini? Pesan-pesan jenengan? Nah, pesan-pesan saya. Anak-anak putu-putu sedoyo kabeh semua lah, nak kalau ada kesulitan yang enggak digawe-gawe kasarane koyok utang ta, koyok loro ta, koyok opo iku mang kabeh iku mang Allah sing nentokno be enek sing gelem nang waktu Jumat Pahing yo Nyai Dadung Awuk kaki Dadung Awuk ketepeng reges, Nyai Buta Ijo kaki Buta Ijo melok desa Cangkring Babatan, melok kecamatan Perak, manggone nduk Gunung Tunggorono, nduk tengah-tengahan. Nanti bisa mencari Mbah Joyo. Padepokan apa, Mbah? Padepokan Pertapan Klampis Ireng ya. Terlepas dari syirik, terlepas dari musyrik, semua ikhtiar manusia ya, lantaran apapun dimanapun berdoa itu boleh. Nah, di sini kalau ada yang bilang syirik monggo, tapi tetap doa itu ke yang Maha Kuasa, Allah. Bukan minta ke demit, bukan minta ke setan, tapi lantaran tempat ini semua kesusahan saudara kita manusia itu sebagian besar pasti diijabah ngoten Pak. Diijabahi marang Allah. Nggih. Baca terima kasih ya. Jenengan sudah berkenan mengantar saya sampai ke tempat ini yang sangat spesial. Luar biasa. Kalau sendiri di sini saya jamin 100% tersesat. Nanti barangkali netizen ada yang penasaran seperti apa sih batu Jumat Pahing itu, monggo nemui Mbah Jo. Gampang kok, Mbah Jo, Mbah Joyo, Pertapan Klampis Ireng. Terus Mbah Jo nggih, untuk pemirsa semuanya, untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.